Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Den Putra dengan NIM S1S1240027, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Halmahera. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, tutorial bahasa pemrograman PHP. Nah, langsung saja ke materinya. Di sini saya menggunakan materi dari W3 School. Langsung saja kita ke materi PHP. Nah, Eh, pada PHP tutorial ini, saya akan menjelaskan materi dari home hingga switch. Nah, langsung saja kita mulai dari home. Pada pada bagian home ini dijelaskan bahwa PHP adalah bahasa scripting yang berjalan di sisi server. Nah, PHP digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Nah, PHP juga banyak digunakan gratis serta menjadi alternatif yang lebih efisien daripada Microsoft ASP. Nah, di sini juga ditampilkan struktur dari PHP. Sebentar kita akan coba langsung ke introduction. Nah, di sini sebelum kita eh, mempelajari lebih dalam tentang PHP, kita harus memahami tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa? Karena dalam sebuah website, eh, semua ini saling berkaitan, yaitu HTML sebagai kerangka dari website yang akan kita buat, CSS itu sebagai pengatur tampilan dari website kita, dan JavaScript eh, berguna sebagai untuk fleksibilitas. Dan eh, PHP ini ibaratkan otak yang memproses logika dan data. Lanjut, apa itu PHP? PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas dan juga open source. Nah, bahasa pemrograman PHP, skripnya itu dieksekusi di dalam server. PHP juga gratis di-download dan digunakan. Selanjutnya, apa itu PHP file? Nah, eh, eh, PHP file adalah file yang berisi eh, kode PHP, HTML, CSS, dan JavaScript karena itu semua saling berkaitan seperti saya yang jelaskan tadi. Nah, PHP kode PHP dieksekusi di dalam server dan hasilnya ditampilkan di dalam browser sebagai HTML. Nah, file PHP juga mempunyai extension .php. Nah, apa yang PHP bisa lakukan? Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh PHP, mulai dari mengelola data formulir, mengakses dan memanipulasi data, membuat halaman web, mengatur session dan cookies, dan mengelola file seperti upload dan download. Eh, Selanjutnya, kenapa PHP? Nah, ada banyak alasan kenapa kita harus menggunakan PHP. Yang pertama itu seperti PHP itu berjalan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, macOS, dan lain-lain. PHP juga compatible. Hampir semua server yang kita gunakan sekarang seperti Apache, Genesis, dan lain-lain. PHP juga mendukung eh, database yang lebar. PHP juga gratis dan mudah untuk dipelajari. Langsung saja kita masuk ke PHP install. Nah, sebelum menggunakan PHP, kita harus eh, menemukan web host yang support PHP dan MySQL. Kita juga harus menginstal web server di PC yang akan kita gunakan dan install PHP. Langsung kita masuk ke sintaks. Nah, di sini eh, belum buat yang tidak tahu, sintaks itu seperti aturan penulisan. Nah, dalam PHP ada beberapa aturan penulisan seperti setiap skrip diawali dengan ini.
atau apa namanya ini, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan ini. Nah, dan default file extension untuk PHP adalah .php untuk dijalankan. Nah, di sini ada eh, struktur dari PHP. Kita akan coba di langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Nah, sebelum kita eh, memulai Visual Studio Code, di sini kita buat dulu file yang akan dimasukkan ke htdocs. Buat folder yang akan dimasukkan ke htdocs. Nah, di sini htdocs. Nah, di sini kita akan buat file eh, dengan nama praktikum pem web. Nah, di sini sudah ada. Nah, ketika di VS Code-nya, kita buka file yang kita buat tadi. Nah, kita cari tadi. Nah, ini file yang kita buat tadi, praktikum pem web. Nah, di sini kita tambahkan file untuk eh, nah di sini kita tambahkan file untuk mengetik atau mengedit kodenya. Kita tulis saja sini test.php. Nah, untuk memunculkan struktur dari PHP, di sini kita cukup eh, mengetik tanda seru dan enter. Nah, nah, seperti di dalam contoh pada sintaks tadi, di sini kita tambahkan eh, judul atau headline dari halaman web kita. Nah, selanjutnya kita buat isi dari halaman webnya. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita ingin melihat atau ya melihat web hasil outputnya ini di web, pertama kita harus menjalankan host server. Di sini saya akan menjalankan exam. Nah, sini ketika kita sudah menjalankan eh, exam di web, kita buka localhost sesuai lalu sesuai dengan nama dari file kita tadi. Di sini file kita bernama praktikum pemweb. Di sini kita tulis praktikum pemweb. Nah, di sini sudah muncul di file PHP tadi kalau kita ketik. Nah, di sini telah muncul judul atau headline dari web dan juga isinya. Nah, kita lanjut pada sintaksnya. Pada PHP, keyword seperti if, else, while, echo itu bukan case sensitif. Maksudnya itu biar seperti ini. Ah, kita tulis huruf besar semua atau ada huruf kecil huruf besarnya itu tidak mengganggu kode. Contohnya coba sini echo kita E-nya kita kasih huruf besar. Lalu ketika kita eh, lihat hasilnya di web tidak ada yang berubah. Hasilnya tetap jalan atau kodenya tetap
eksekusi. Nah, langsung saja kita masuk ke PHP comments. Nah, maksud dari PHP comment ini biasa digunakan untuk membuat sebuah komentar dalam kode kita atau membuat sebuah catatan yang tidak akan tereksekusi. Nah, ada beberapa jenis dari PHP comment yang itu PHP comment untuk baris dan multiline atau berbaris-baris. Nah, biasanya itu eh, hashtag dan garis miring digunakan untuk membuat komen yang satu baris, sedangkan garis miring bintang digunakan untuk membuat komen yang berbaris-baris sampai ke bawah. Nah, sini saya langsung kita buat contohnya. Di sini, pertama saya akan membuat contoh untuk komen yang satu baris yang menggunakan garis miring. Nah, kalau kita menggunakan garis miring, kata yang kita tulis setelahnya di baris yang ada garis miringnya tidak akan tereksekusi atau hanya dijadikan sebagai catatan. Sedangkan kalau kita enter dan nulis lagi di bawahnya, nah itu sudah bukan lagi catatan. Berbeda dengan menggunakan garis miring bintang. Nah, kalau kita menggunakan garis miring bintang, selama kita belum tutup dengan eh, bintang bintang garis miring, sorry, kata yang di bawahnya itu kata yang di dalamnya ini akan menjadi komen atau tidak akan tereksekusi. Walaupun saya enter berapa kali, nah itu akan tetap menjadi komen dan tidak akan tereksekusi di dalam server. Contohnya seperti ini. Nah, tidak akan tereksekusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP variabel. Nah, pertama-tama variabel itu dideklarasikan menggunakan simbol dolar. Seperti contoh di sini, ketika kita mau mendeklarasikan X atau Y, kita harus menambahkan dolar di depannya. Seperti dolar X sama dengan 5, berarti X itu 5. Dan dolar Y sama dengan John, berarti Y itu John. Nah, di sini variabel variabel tidak sebatas dari X atau Y saja. Bisa kita eh, menamakan variabel menjadi lebih spesifik, seperti umur, nama mobil, dan total volume. Nah, perlu diketahui dalam kita penamaan variabel, kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, sebagai pengganti, kita bisa menggunakan garis bawah atau underscore. Nah, ada beberapa aturan untuk variabel PHP. Nah, variabel PHP ini diawali dengan simbol dolar dan diikuti dengan nama dari variabel. Variabel eh, harus diawali oleh kata atau huruf atau underscore. Tidak boleh diawali dengan nomor. Nah, variabel juga hanya bisa memuat alfanumerik karakter dan underscore. Itu A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Nah, variabel itu seperti yang saya jelaskan pada sintaks tadi adalah case sensitive. Jadi, perbedaan sedikit saja kata itu sudah variabel yang berbeda. Seperti eh, dollar $H yang huruf kecil dan dollar $H yang huruf besar. Itu dua variabel yang berbeda. Nah, di sini contoh penggunaan variabel. Di sini variabel txt. Variabel txt itu w3schools.com, dan ketika kita panggil variabelnya di sini eh, s- setelah I love akan muncul teks dari variabel yang kita deklarasikan tadi. Sini kita buat contohnya di VS Code. Oh, maaf, tadi di sini juga ada saya melakukan kesalahan waktu untuk memberikan headline atau judul. Di sini sebenarnya ada garis miring. Nah, hapus saja dulu ini. Di sini eh, seperti contoh tadi, saya akan membuat sebuah variabel. Nah, di sini saya akan membuat variabel. Saya buat dulu catatan variabel. Di sini saya akan membuat variabel makan. Sorry.
Nah, di sini variabel makan saya isi dengan kata eh, terang bulan. Nah, ketika saya mau panggil Eko, saya suka. Nah, di sini kita tidak perlu mengetik terang bulan. Kita harus tambahkan saja eh, dolar. Nah, bisa kita lihat di localhost. Nah, seperti di sini di localhost, di sini akan muncul hello, my friend saya. Oh, sorry. Di sini kita tambahkan eh, ini untuk supaya dia baris baru. Nah, ini hello, my friend. Saya suka di sini eh, langsung menampilkan eh, terang bulan dari variabel yang kita panggil tadi. Nah, selanjutnya, nah, variabel juga bisa kita gunakan untuk eh, operasi matematik. Nah, seperti contoh di sini, variabel X itu 5 dan variabel Y itu 4. Nah, ketika dipanggil untuk ditambah, kita cukup mengetik X tambah variabel X tambah variabel Y tanpa menulis 5 atau 4. Sini saya akan buat contoh, saya buat variabel baru, saya buat variabel eh, X sama dengan 4, Y sama dengan, sorry, Y sama dengan Eko dolar X tambah dolar. Oh, sorry, persoalannya. Nah, ketika kita cek di sini, nah, akan langsung muncul hasil 10 dari hasil penambahan tadi, 4 tambah 6. Nah, selanjutnya PHP is a lastly type language. Nah, pada contoh sebelumnya, eh, kita tidak memberitahu atau menentukan variabel kita sendiri. Jadi, PHP secara otomatis mengaitkan eh, variabel kita ke tipe data sesuai dengan nilai yang kita isi. Contohnya seperti ketika kita variabel kita isi 5, maka itu secara otomatis akan mengaitkan ke integer. Dan ketika kita mengisi John, itu secara otomatis akan mengaitkan ke string. Nah, PHP juga ini mendukung beberapa data type seperti string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan jenis atau tipe datanya. Untuk mendapatkan tipe data dari variabel, kita menggunakan eh, var dam. Contohnya, seperti variabel x. Untuk mengetahui variabel x ini tipe data apa, kita menggunakan kode var dam. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini eh, kita coba untuk menampilkan tipe data dari variabel makan. Jadi kita tulis var dam. Nah, agar lebih rapi sebentar tampilannya, kita sorry, buat baris baru.
Buat echo. Oke. Nah, kalau kita cek di localhost, nah sini sudah tertampil string 11 dari dari variabel makan yaitu terang bulan. Kenapa 11? Karena kata terang bulan ini ada 11. 11 maksudnya 11 huruf ini. Nah, begitu pula maupun kalau kita untuk menampilkan variabel dari X atau Y. Kalau kita menampilkan variabel sorry, X. Nah, sini langsung muncul int 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP echo dan print. Nah, di sini echo dan print itu digunakan untuk menampilkan data layar. Nah, dan perbedaan antara echo dan print itu, echo tidak memiliki return value, sedangkan print memiliki return value 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Nah, echo juga itu dapat mengambil beberapa parameter, sementara print hanya dapat mengambil satu argumen. Nah, echo juga itu sedikit lebih cepat dari print. Nah, di sini echo dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung. Contohnya seperti ini. Nah, eh, pernyataan ini ketika di run, di sini contohnya, di sini hasilnya tetap sama, hello hello. Nah, selanjutnya kita masuk ke display text atau tampilan teks. Nah, berikut contoh untuk menampilkan teks dalam Echo. Dan sini ada teks yang berisi markup HTML seperti ini, H2 atau BR. Nah, dalam Echo, eh, markup HTML ini tidak akan menyebabkan error. Dan juga, nah ini perbedaan Echo dan print. Echo, eh, dia multiple parameter. Bisa banyak parameter dalam satu Echo. Sedangkan print tidak bisa. Nah, coba kita tes run. Apakah ada error? Sorry. Nah, di sini bisa dilihat tidak ada error dan kodenya berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu menampilkan variabel. Nah, seperti yang kita tampilkan tadi waktu deklarasi variabel, di sini kita bisa menampilkan variabel di dalam echo. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, di sini eh, akan muncul variabel teks satu yaitu learn PHP dengan headline 2 dan juga muncul echo study PHP at W3 School yaitu variabel teks 2. Nah, di sini perbedaan antara eh, print dan echo dalam contoh di sini cuma satu, yaitu di sini print tidak bisa mendisplay teks dengan multiple parameter seperti echo. Nah, nah selanjutnya kita masuk ke tipe data atau data types. Di sini variabel dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda. Nah, dalam PHP mendukung beberapa tipe data seperti string atau rangkaian, integer atau bilangan bulat, float, boolean, array atau susunan, objek, null, dan resource. Nah, di sini ada cara untuk mendapatkan tipe data atau get data types. Nah, seperti yang kita lakukan tadi waktu waktu di pembahasan variabel, untuk mendapatkan tipe data kita menggunakan var dam. Nah, sini kita praktekkan. Nah, di sini ada
variabel X. Variabel X adalah 5. Nah, ketika kita ingin menampilkan tipe data dari variabel X, kita menggunakan var dam. Nah, di sini outputnya akan langsung muncul integer. Seperti eh, variabel X ini berarti integer atau eh, bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Selanjutnya string. Ya, string. String adalah serangkaian karakter seperti ini, hello world. Nah, string bisa berupa teks apapun yang diapit oleh tanda kutip. Kita bisa menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Jadi sama saja kita menggunakan ini tunggal atau ganda tetap bisa. Nah, coba kita praktekkan. Nah, seperti yang dilihat di sini, eh di sini ada dua output yaitu hello world dan hello world yang seperti ini. Nah, seperti yang dilihat di sini, outputnya itu string 12 hello world, string 12 hello world. Di mana string itu berarti menampilkan data rangkaian, yaitu hello world. Kenapa kenapa 12? Karena 12 ini berasal dari perhitungan per huruf dari hello world. Nah, selanjutnya kita masuk ke integer atau bilangan bulat. Nah, tipe data integer adalah angka non-desimal. Aturan untuk integer itu suatu bilangan bulat harus memiliki setidaknya satu digit. Suatu bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal dan suatu bilangan bulat bisa positif atau negatif. Bilangan bulat dapat ditentukan dalam notasi desimal 10 heksadesimal basis 16 dan oktal basis 8 atau biner basis 2. Nah, contoh penggunaan bilangan bulat seperti sini. Sorry. Nah, ketika dijalankan di sini langsung memunculkan tipe data dari variabel ini, variabel X. Selanjutnya kita masuk ke float. Float itu bisa bilang bilangan titik mengambang adalah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial. Nah, seperti ini yang ada titik-titiknya. Nah, ini contoh untuk eh, menampilkan sebuah bilangan float. Nah, ketika kita menampilkan bilangan float, yang keluar itu seperti ini. Float sesuai dengan angka yang ada di variabelnya. Selanjutnya kita masuk ke boolean. Eh, Boolean itu mewakili dua kemungkinan, bisa benar, salah, atau iya dan tidak. Nah, seperti ini, true atau false. Kita contohnya, sorry. Nah, dia akan menampilkan tipe data true karena sesuai dengan variabelnya. Selanjutnya array. Nah, array ini menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Nah, ketika kita mau mendeklarasikan variabel array, kita menggunakan ini sintaks array. Contohnya variabel. Nah, di sini variabel cars memiliki eh, banyak variabel tunggal seperti Volvo, BMW, dan Toyota. Memiliki beberapa nilai seperti Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, ketika dicek data types-nya,
dia akan muncul seperti ini. Areanya itu tiga, tiga. Menghitung seperti eh, nilainya. Volvo, BMW, dan Toyota ini dihitung satu, satu, dan satu. Nah, selanjutnya kita masuk ke objek. Nah, kelas dan objek adalah dua aspek utama pemrograman. Nah, kelas merupakan pola bagi objek dan objek merupakan contoh kelas. Nah, saat objek individual dibuat, objek tersebut mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas. Tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk propertinya. Nah, di sini kita asumsikan kita memiliki kelas bernama car dan yang dapat memiliki properti seperti model, warna, dan lain. Nah, kita dapat mendefinisikan variabel seperti model dan color dan seterusnya untuk menampung nilai properti ini. Nah, ketika objek individual Volvo, BMW, Toyota dibuat, mereka mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas, tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk propertinya. Nah, di sini eh, ketika kita meran kode ini, nah, dia akan menampilkan objeknya itu mobil. Nah, mobil ini memiliki sifat warna. Warnanya itu merah dan modelnya itu Volvo. Nah, ini tipe datanya. Itu maksud mewarisi sifat. Nah, selanjutnya kita masuk ke nul. Nah, nul adalah tipe data khusus yang hanya dapat memiliki satu nilai nul. Nah, variabel variabel dengan tipe data nul adalah variabel yang tidak memiliki nilai yang ditetapkan padanya. Nah, ini ketika kita eh, meran kode ini, nah hasilnya akan seperti ini, nol. Kenapa? Karena jika suatu variabel x hello world ini dibuat tanpa nilai, variabel tersebut secara otomatis akan diberi nilai nol. Nah, di sini kita masuk ke eh, mengubah tipe data. Nah, di sini pertama eh, ada variabel x yang tipe datanya itu eh, integer 5. Nah, lanjut kita buat lagi variabel x. Variabelnya sama tapi menjadi hello. Ketika kita run, di sini integer 5 yaitu dari variabel ini berubah menjadi string 5 dari hello. Nah, sekarang kita masuk ke string PHP. Nah, string dalam PHP itu diapit atau dihimpit oleh tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal, itu seperti ini. Jadi eh, tidak ada masalah kita menggunakan eh, tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal dalam string. Nah, di sini Anda dapat menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal, tetapi kita harus menyadari perbedaan antara keduanya. String yang diberi tanda kutip ganda melakukan tindakan pada karakter khusus. Misalnya ketika ada variabel dalam string, ia mengembalikan nilai variabel tersebut. Contohnya pada kode ini. Nah, ketika kita menggunakan tanda kutip ganda, eh, ketika di run, dia akan memanggil variabel yang kita masukkan di dalam eh, echonya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan tanda kutip tunggal seperti ini, s- nah, kalau kita menggunakan tanda kutip tunggal seperti ini, hasilnya ia tidak akan memanggil variabel x dan melainkan hanya akan menampilkan $x. Selanjutnya, kita masuk ke panjang string. Nah, fungsi strlen ini mengembalikan panjang suatu string. Maksudnya bagaimana? Kita jalankan dulu kode ini. Nah, di sini kenapa dia menampilkan hasil 12? Karena eh, fungsi strlen ini menghitung panjang dari string yang ada. Nah, di sini string hello world
dia menghitung ada berapa panjang dari tanda kurung ini hingga ke sini. Dan ini juga tetap menghitung spasi sebagai panjang. Selanjutnya, jumlah kata. Nah, di sini fungsi PHP start word count ini menghitung jumlah kata dalam suatu string. Nah, coba kita jalankan ini. Nah, di sini kenapa dia menampilkan dua? Karena di sini dia hanya menghitung jumlah kata, yaitu hello dan word. Jadi dua. Eh, Andai kata kita menambahkan kata di sini seperti capek, capek, kerasa capek. Dan sini akan menjadi tiga. Perlu diingat, kata hanya bisa dengan spasi. Jadi setiap ada spasi, nah, ada spasi di tengah, itu akan memisah jumlah katanya. Nah, selanjutnya itu kita mencari teks dalam string. Nah, di sini fungsi strobes ini digunakan untuk mencari teks tertentu dalam suatu string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi akan mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak ditemukan kecocokan, fungsi akan mengembalikan false. Nah, selanjutnya kita masuk ke modify string. Di sini, eh, untuk uppercase atau huruf besar, fungsi PHP seperti str topper digunakan untuk mengembalikan string dalam huruf besar. Nah, di sini ketika kita jalankan kode ini, nah, hasilnya kata hello world ini akan menjadi huruf besar hello world karena menggunakan eh, statement stropper. Nah, sebaliknya ini str to lower string to lower digunakan untuk membalikan string yang huruf besar menjadi huruf kecil. Contohnya, ketika kita jalankan ini, kita ubah di sini W dan O-nya jadi huruf besar. Nah, hasilnya itu akan menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya, replace string. Nah, menggunakan fungsi string replace, kita mengganti beberapa karakter dengan karakter yang lain dalam sebuah string. Contohnya pada kode ini. Nah, di sini variabel X itu bernilai hello world. Tetapi ketika menggunakan string replace, di sini menjadi hello Dolly. Kenapa? Di sini kata word diganti menjadi kata Dolly. Selanjutnya kita masuk ke reverse string. Nah, pada reverse string ini eh, kita menggunakan string ref. Nah, string ref ini yang tadinya eh, nah, dia jadi seperti ini, yang dimana yang tadinya hello world, semua katanya dibalik menjadi, s- nggak tahu sudah bisa baca ini. Selanjutnya untuk menghapus spasi atau white space, ini fungsi ini digunakan untuk menghapus spasi sebelum sebelum atau sudah teks yang ada seperti ini. Dia akan menghapus spasi dari teks yang sebelumnya ini. Selanjutnya kita masuk ke konversi string menjadi array menggunakan fungsi explode. Nah, di sini ketika kita menjalankan kode ini, nah di sini yang tadinya eh, variabel x itu hello world string ketika menggunakan explode dan dipisah menggunakan spasi. Nah, di sini berarti nanti kata hello dan word akan terpisah dan menjadi array. Nah, sini ketika kita jalankan hasilnya akan seperti ini, array, hello dan word. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP menggabungkan string. Nah,
Untuk menggabungkan string atau mengombinasikan dua string, kita dapat menggunakan operator titik seperti contoh kode ini. Nah, di sini eh, ada dua variabel yang bertipe string yang berisi hello dan world. Nah, untuk menggabungkan dua variabel tersebut, kita membuat variabel baru yang eh, bernilai x titik y. Nah, ketika kita jalankan, nah itu akan menjadi satu variabel, ya satu variabel string. Nah, di sini dia akan menyatu tanpa spasi. Nah, kalau kita ingin membuat spasi, nah di sini kita tambahkan eh, tanda kutip kosong, tanda kutip spasi dan titik. Nah, di sini akan menambahkan spasi di stringnya. Selanjutnya, nah, cara yang lebih mudah dan lebih baik itu dengan menggunakan tanda kutip. Nah, ketika kita menggunakan tanda kutip, kita tidak perlu lagi menambahkan titik atau menambahkan spasi di dalam eh, variabel. Nah, di sini ketika kita jalankan langsung jadi tanpa error. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP memotong string atau slicing string. Yang pertama ada slice string atau memotong string. Nah, di sini kita dapat mengekstrak bagian bagian dari string dengan menggunakan fungsi substring. Nah, di sini eh, kita bisa menentukan indeks awal dan jumlah karakter yang ingin Anda kembalikan. Nah, seperti pada contoh ini, ketika contoh ini dijalankan, nah, ketika contoh ini dijalankan, dia akan menghasilkan output word. Kenapa dia menghasilkan output word? Karena di sini kalau kita hitung dari indeks awalnya itu 6, berarti kita hitung dari eh, huruf H. H, E, L, L, O itu berapa huruf? Nah, di sini eh, sampai spasi itu 6 huruf. Berarti dia indeks awalnya dimulai dari W. Karena karena 6 itu sampai ke spasi. Nah, selanjutnya ini 5 Pak. Ini 5 untuk eh, dari indeks awalnya itu di sini berapa nilai string yang akan kita ambil, yang akan kita tampilkan. Jadi, karena di sini 5 dia hanya akan menampilkan sampai word, dia tidak menampilkan tanda seru. Nah, jadi ketika dijalankan dia akan menghasilkan word. Di sini kalau kita hanya yang ini ditampilkan cuman misalnya yang ingin kita tampilkan itu cuman 4. Nah, ketika kita jalankan, nah dia akan menjadi bold karena tidak bold karena tidak ambil huruf D-nya. Nah, selanjutnya eh, kita memotong memotong string sampai akhir atau to the end. Nah, di sini kita abaikan parameter panjang. Rentang rentangnya itu tidak akan mencapai akhir. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita tidak pakai lagi, oh dari sini saja. Kita hapus parameter panjangnya. Nah, ketika dijalankan, nah di sini akan mengambil word tanda seru. Kenapa? Karena di sini parameter awalnya kan 6. Berarti sini. Nah, dari parameter awal ini tidak ada lagi batasan berapa yang akan kita kembalikan. Kalau tadi kan kita akan mengembalikan 5 huruf. Jadi karena cuman indeks awalnya saja yang kita tentukan, dia akan mengambil sampai akhir dari eh, string yang ada. Jadi sini kalau kita tambah hurufnya jadi misalkan seperti ini, nah dia akan menampilkan yang di sini seperti itu. Nah, selanjutnya ini eh, kita memotong string dari ujungnya. Nah, di sini kita menggunakan indeks negatif yang akan memulai irisan dari akhir string ini negatif.
Nah, ketika kode ini dijalankan, nah, hasilnya itu akan seperti ini, OR. Kenapa OR? Karena di sini seperti yang kita tahu min 5, berarti kita ambil dari belakang. Di sini dari tanda seru 1, 2, 3, 4, 5, berarti dimulai dari O. Nah, dari O ini kita akan menampilkan eh, tiga, tiga saja, tiga. Berarti dari O kita akan menampilkan O, R, L. Jadi yang hanya tampil itu OR. Jadi sini kalau kita misalkan kita tambah sini, jadi min 7. Kita eh, lihat hasilnya. Nah, dia akan ambil dari WO. Kenapa WO? Karena di sini min 7 ini berakhir di ini spasi. Spasi tetap dihitung. Nah, selanjutnya ini eh, panjang negatif. Nah, eh, kita menggunakan panjang negatif untuk menentukan berapa banyak karakter yang akan kita hilangkan dimulai dari akhir string. Nah, di sini dia yang minus bukan lagi yang di tengah tapi yang di ujung. Nah, dari string ini hi, how are you? eh, kita mendapatkan karakter yang dimulai dari indeks 5 dan dilanjutkan hingga kita mencapai karakter ketiga dari akhir atau indeks min 3. Jadi, ketika ini dijalankan, nah, dia akan menghasilkan output ORU. Kenapa? Karena di sini dimulai dari indeks 5. Nah, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dimulai dari O. Nah, di sini min 3. Berarti hingga 3 terakhir. 3 terakhir itu dari mana? Dari ini tanda seru sampai O. 3 terakhir. Jadi dia akan menampilkan yang ini. ORU. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP. eh, nah, selanjutnya kita masuk ke PHP escape karakter atau karakter escape. Nah, eh, karakter escape ini digunakan untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam suatu string. Nah, di sini karakter escape adalah garis miring terbalik yang diikuti oleh karakter yang ingin kita masukkan. Contohnya seperti pada contoh ini. Nah, ini cara yang salah. Ketika kita mau memasukkan eh, tanda kutip di dalam tanda kutip, dia akan menghasilkan error. Nah, di sini kita coba saja. Nah, di sini akan error. Nah, untuk ini disebut karakter ilegal. Nah, untuk eh, membuat ilegal karakter ini bisa kita gunakan, kita menggunakan tanda kutip. Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan tanda kutip di tanda garis miring tanda di karakter ilegal yang kita masukkan. Nah, kita jalankan. Nah, oh sorry, di sini kita echo dulu. Nah, di sini langsung bisa. Nah, di sini juga ada beberapa karakter escape yang sering digunakan dalam PHP. Ada garis miring tanda kutip 1 untuk single quote, ada garis miring tanda kutip 2 untuk double quote, garis miring dolar untuk variabel, N untuk baris baru, R untuk garis return, T untuk tab, F untuk form fit, triple O untuk total value, dan XHH untuk hexa value. Selanjutnya kita masuk ke eh, PHP number atau angka PHP. Nah, di sini ada tiga tipe numerik utama dalam PHP, yaitu integer, float,
number strings dan number strings. Selain itu, ada juga tipe data yang digunakan untuk angka, yaitu infinity dan not a number. Nah, variabel bertipe numerik dibuat saat kita menetapkan nilai padanya. Contohnya seperti ini, yang dimana variabel A itu 5 berarti integer, float itu 5,34 berarti B itu 5,34 berarti float, dan C itu eh, dalam tanda kutip 25 berarti number string karena menggunakan tanda kutip. Nah, di sini untuk memverifikasi jenis objek di PHP itu kita menggunakan vardam. Jadi kita sudah sering coba tadi, jadi yang kita lagi gunakan. Selanjutnya ada kita bahas tentang PHP integers. Nah, di sini fungsi PHP is integers digunakan untuk memeriksa apakah tipe suatu variabel adalah integer. Nah, bilangan bulat adalah integer atau bilangan bulat adalah bilangan tanpa bagian desimal. Semuanya. Nah, ini angka-angka ini semuanya itu bilangan bulat. Koma, ratusan, tidak pakai koma maksudnya. Ratusan, ribuan, minus itu tetap angka bulat atau bilangan bulat. Nah, seperti contoh ini. Nah, ketika kita menggunakan contoh ini, nah di sini ada dua variabel. Variabel nah, kita ganti saja ini. Jadi y. Y. Nah, ketika kita lihat di sini eh, untuk variabel pertama dia menghasilkan eh, true karena dia betul integer. Ini. Sedangkan yang kedua dia menghasilkan false karena dia bukan integer, melainkan float. Eh, Tipe data integer adalah angka non desimal antara ini dan ini dalam sistem 32 bit, dan antara angka ini dan ini dalam sistem 64 bit. Nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari angka-angka ini itu akan disimpan sebagai float karena melebihi batas integer. Nah, catatan penting eh, yang perlu kita ketahui itu meskipun hasil dari 4 kali 2,5 adalah 10, hasilnya tetap disimpan sebagai float karena kita menggunakan satu operan float yaitu 2,5. Nah, ada beberapa aturan untuk bilangan bulat atau integer. Yang pertama, suatu bilangan bulat harus memiliki setidaknya satu digit. Eh, Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Bilangan bulat bisa positif atau negatif. Bilangan bulat dapat ditentukan dalam tiga format: desimal basis 10, heksadesimal basis 16 diawali dengan 0, okta basis 8 diawali dengan 0, atau biner basis 2 diawali dengan 0. Nah, di sini PHP memiliki konstanta yang telah ditetapkan sebelumnya untuk bilangan bulat, seperti PHP int max, bilangan bulat terbesar yang didukung, PHP int min, yang bilangan bulat terkecil yang didukung, dan PHP int size, ukuran integer dalam byte. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP float. Nah, di sini fungsi PHP is float digunakan untuk memeriksa apakah tipe suatu variabel adalah float. Nah, float ini angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial seperti ini. Ini semuanya merupakan float. Nah, seperti eh, kode yang contoh yang kita gunakan tadi, kita ganti saja bagian vardamnya. Yang tadi is integer, kita ubah jadi is float. Nah, di sini dia akan eh, membaca apakah angka ini float atau integer. Ini kita jalankan. Nah, di sini variabel pertama dia deteksi sebagai false karena dia bukan float, sedangkan variabel kedua dideteksi sebagai eh, true karena dia float. Nah,
Tipe data float umumnya dapat menyimpan nilai angka hingga ini tergantung platform dan memiliki presisi maksimum 14 digit. Nah, PHP memiliki konstanta yang telah ditetapkan sebelumnya untuk float dari PHP 7,2. Nah, di sini PHP float box itu angka floating point terbesar yang dapat direpresentasikan. Nah, PHP float min itu angka floating point positif terkecil yang dapat direpresentasikan. Sedangkan ini float di jumlah digit desimal yang dapat dibulatkan menjadi float dan kembali tanpa kehilangan presisi. Dengan float epsilon bilangan positif terkecil yang dapat direpresentasikan X hingga X tambah 1,0 sama dengan 1,0. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP infinity atau PHP tak terbatas. Nah, di sini fungsi PHP is finite kita memeriksa apakah suatu nilai itu terbatas atau tidak. Nah, jika suatu nilai bersifat terbatas, jika dalam rentang yang diizinkan untuk float PHP pada platform ini. Nah, fungsi PHP is infinite itu memeriksa apakah suatu nilai tak terbatas atau tidak. Nilainya tidak terbatas jika berada di luar rentang yang diizinkan untuk float PHP. Nah, contohnya, eh, pada contoh ini, nah, ketika kita jalankan, dia akan menghasilkan true. Berarti ini, eh, nilai ini itu tanpa batas atau infinite. Karena kita menggunakan fungsi is infinite. Selanjutnya ada PHP not a number. Nah, di sini maksud dari not a number atau bukan angka, ini digunakan untuk operasi matematika yang mustahil. Nah, fungsi PHP is not a number ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bukan angka. Contohnya, pada contoh ini, nah, ketika kita jalankan, dia akan menghasilkan ini not a number karena eh, nah ini bukan angka, tidak dihitung sebagai angka. Sebenarnya itu string numerik. Nah, di string numerik ini kita menggunakan fungsi isNumerik untuk memeriksa apakah suatu variabel berupa angka atau string numerik. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai true jika variabelnya berupa angka atau string numerik dan false jika tidak. Nah, seperti contoh ini, ketika kita jalankan, akan menghasilkan, nah ini, whole, berarti variabel pertama itu dia eh, true numerik. Sedangkan variabel kedua juga true numerik. Ini juga numerik. Walaupun beda, ini integer, ini dipakai eh, pakai tanda kutip dan ini float. Nah, yang ketiga, yang keempat itu dihitung false karena dia bukan numerik, karena hello. Nah, selanjutnya casting string dan float ke integer. Nah, terkadang kita perlu mengubah nilai numerik menjadi tipe data lain. Nah, di sini fungsi in dan integer dan inval ini sering digunakan untuk mengonversi suatu nilai menjadi bilangan bulat. Nah, seperti pada contoh ini. Ketika kita menjalankan contoh ini, nah, di sini dia akan menghasilkan, nah ini kan pertama ini float, in juga eh, numerik, ya, string numerik. Ketika kita jalankan, tipe datanya sini menjadi float semua, menjadi integer semua tanpa ada titik atau tanda kutip. Nah, selanjutnya kita masuk di casting PHP atau pengecoran PHP. Nah, sini
terkadang kita perlu mengubah suatu variabel dari satu tipe data ke tipe data lain. Dan, dan terkadang kita ingin variabel tersebut memiliki tipe data tertentu. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan casting. Casting dalam PHP dilakukan dengan eh, statement berikut. Yang pertama string untuk mengkonversi ke tipe data string, int untuk mengkonversi ke tipe data integer, float untuk float, bool untuk tipe data boolean, array eh, untuk tipe data array, object untuk konversi ke objek, dan unset untuk konversi ke null. Nah, di sini pertama ada kita casting dulu string. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada variabel A sampai E. Nah, variabel ini memiliki tipe data yang berbeda, ada integer, float, string, boolean, dan null. Nah, dengan menggunakan string string dengan sintaks seperti ini, nah, tipe data yang tadinya berbeda-beda ini semuanya akan menjadi eh, integer. Nah, seperti ini coba kita contohkan. Semua akan menjadi string maksud saya. Sini kalau kita refresh. Nah, ini. Nah, padahal yang ini yang dari variabel A sampai itu berbeda-beda integer, float, string, boolean, dan null menjadi string semua. Nah, selanjutnya ada ubah ke integer. Ini sama saja kayak tadi, cuman beda di statementnya. Jadi saya kasihkan contoh karena caranya sama saja. Sama dengan float juga, kita menggunakan fungsi statement float untuk mengubah eh, s- variabel ini menjadi tipe data float. Dan juga boolean untuk mengubah eh, tipe data dari banyaknya variabel ini semua menjadi tipe data boolean atau true false. Nah, di sini ada juga transmisikan ke array untuk melakukan cast array. Nah, di sini eh, kita mengubah semua tipe data ini menjadi array. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini dia semuanya menjadi array. Selanjutnya ini, oh ya, ini contoh untuk. Nah, selanjutnya ada transmisi ke array. Kita untuk mengubah semua variabel yang ada menjadi array. Nah, ini contoh kita mengubah objek menjadi array. Nah, di sini yang tadinya ini objek warna, model itu sendiri-sendiri. Nah, ini eh ini warna, model itu string. Kita menggunakan eh, ini statement array untuk mengubah itu semua menjadi array. Selanjutnya transmisi ke objek. Nah, ini sama saja seperti yang tadi untuk kita gunakan, kita ubah dari variabel array ke variabel objek menggunakan statement objek. Nah, selanjutnya transmisi ke null. Kita menggunakan statement unset untuk mengubah variabel yang ada menjadi menjadi tipe data null. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi matematika PHP. Nah, PHP ini memiliki serangkaian fungsi matematika yang memungkinkan kita melakukan tugas matematika pada angka. Yang pertama itu fungsi pi. Nah, di sini fungsi pi digunakan untuk memanggil nilai dari pi. Nah, sini seperti contohnya, kalau kita gunakan
Nah, eh, kita panggil nilai pi. Nah, akan langsung muncul nilai dari pi, yaitu 3,14. Nah, selanjutnya itu fungsi min dan maksimal. Nah, di sini, kalau kita gunakan, nah, maksud dari min dan maksimal ini, min ini akan menampilkan nilai minimal dari angka yang ada di sini. Sedangkan maksimal itu nilai maksimal atau nilai terbanyak dari angka di sini. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan 200 dan 150. Seharusnya ini terpisah pakai BR. Gini. Eko. Nah, selanjutnya itu fungsi PHP apps. Nah, apps ini digunakan untuk mengembalikan nilai absolut atau positif suatu angka. Nah, jadi jika ada angka negatif yang ingin kita ubah, jika kita menggunakan eh, fungsi apps, angka negatif itu otomatis akan menjadi positif. Nah, selanjutnya ada fungsi SQRT. Nah, ini mengembalikan akar kuadrat dari suatu angka. Contohnya ini 64. Kuadrat dari 64 itu berapa? Kalau kita menggunakan fungsi SQRT ini, dia akan eh, memunculkan nilai kuadrat dari 64 itu 8. Selanjutnya round. Nah, round ini digunakan untuk membulatkan angka float ke bilangan bulat terdekat. Nah, seperti contoh ini, ketika kita eh, gunakan. Nah, di sini, oh ya, seharusnya untuk Eko. Nah, ini. Nah, di sini, kenapa yang pertama itu satu dan yang kedua itu nol? Karena yang paling dekat dari 0,60 itu satu. Yang paling dekat dari 0,49 itu nol. Jadi dibulatkan. Selanjutnya itu ada run. Run ini digunakan untuk menghasilkan angka acak. Nah, seperti contohnya di sini. Di sini kita ingin menampilkan angka acak dari 10 dan 100. Nah, ketika kita jalankan, dia akan muncul 99, 58 bisa. Kalau kita jalankan berkali-kali, dia akan terus berubah. Karena dia akan menampilkan angka dari angka acak dari 10 hingga 100. Eh, nah, selanjutnya kita masuk di konstan atau konstanta PHP. Nah, konstanta ini mirip dengan variabel, kecuali bahwa setelah didefinisikan, konstanta itu tidak dapat diubah atau tidak dapat didefinisikan lagi sama dengan variabel. Nah, konstanta dalam PHP adalah pengenalan nama untuk suatu nilai sederhana. Nah, nilai ini tidak dapat diubah selama script. Nah, nama konstanta yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah tanpa ada tanda dolar. Nah, sebelum nama konstanta. Nah, catatan ini tidak seperti variabel. Konstanta ini secara otomatis bersifat global di seluruh script. Nah, di sini kita untuk membuat konstanta bisa kita menggunakan fungsi define. Nah, sintaksnya seperti ini. Define eh, nama dari konstanta kita dan eh, koma setelah itu nilai dari konstanta kita. Nah, seperti contohnya di sini. Kita mendefinisikan konstanta greeting dengan nilai welcome to w3school.com. Nah, jadi ketika kita panggil eh, konstanta greeting, nah, begini contohnya, akan mengeluarkan output welcome to w3 school. Outputnya itu yang ini, nilai dari konstanta ini. Selanjutnya, eh, kata kunci PHP konstanta.
Di sini kita juga bisa menggunakan kata kunci const. Buat konstanta. Nah ini kita buat konstanta hmm, seperti ini. Nah, di sini kita buat konstanta dengan nama myCar. Dia penulisannya seperti ini, beda dengan menggunakan define tadi, yang dimana nilainya itu Volvo. Jadi ketika kita memanggil myCar, akan menghasilkan output Volvo. Selanjutnya array konstan. Nah, di sini eh, array konstan ini kita menggunakan fungsi define. Nah, seperti ini. Jadi penulisannya itu define. Ini cars pertama itu nama dari konstantanya. Jadi konstanta kita ini bernama cars. Sedangkan nilainya digunakan tanda kurung yang kotak ini. Dan kita buatlah nilai-nilai di dalam konstanta tersebut. Jadi ketika kita panggil echo cars 0, dia akan menampilkan Alfa Romeo karena dihitung dari 0. Dari Alfa Romeo itu 0, BMW 1, dan Toyota 2. Jadi ketika kita panggil echo 1, nah, yang akan tampil itu BMW. Begitupun dengan 2, yang akan tampil itu Toyota. Nah, di sini konstanta itu secara otomatis bersifat global dan dapat digunakan di seluruh script. Jadi, seperti ini. Kita membuat konstanta di luar dari fungsi, function, function myTest. Jadi, ketika kita panggil konstanta di dalam function myTest itu bisa. Walaupun dia di luar function myTest, itu bisa. Nah, sama dengan eh, mendeklarasikan variabel. Nah, selanjutnya kita masuk di eh, konstanta ajaib atau magic constant PHP. Nah, PHP memiliki 9 konstanta yang telah ditetapkan sebelumnya, yang nilainya berubah tergantung di mana ia digunakan, yang juga disebut konstanta ajaib. Nah, konstanta ajaib ini ditulis dengan garis bawah ganda di awal dan akhir, kecuali untuk konstanta class name class. Nah, berikut ini eh, konstanta ajaib dengan deskripsi dan contohnya. Nah, yang pertama, eh, kelas. Jika digunakan di dalam sebuah kelas, nama kelas tersebut akan dikembalikan. Nah, selanjutnya itu directory dari file tersebut. File, nama file lengkap termasuk path jalur lengkapnya. Dan function, jika berada di sebuah fungsi, nama fungsi tersebut akan dikembalikan atau di return. Selanjutnya itu line. Nomor baris saat ini di mana kode tersebut ditulis. Juga metode jika digunakan di dalam fungsi yang merupakan bagian dari kelas, maka nama kelas dan nama fungsi tersebut akan dikembalikan. Ada juga namespace yang jika digunakan di dalam namespace, nama namespace tersebut akan dikembalikan atau di return. Selanjutnya itu trait. Jika digunakan di dalam trait, nama trait tersebut akan dikembalikan. Dan ada class name class yang mengembalikan nama dari class yang ditentukan berdasar namespace-nya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke operator PHP. Nah, eh, ada operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada suatu variabel dan nilai. Nah, di PHP sendiri ada beberapa operator yang dikelompokkan. Yang pertama itu ada operator aritmetika, penugasan, perbandingan, increment, decrement, logika, string, susunan, dan penugasan bersyarat. Nah, pertama kita masuk ke operator aritmetika. Nah, operator aritmetika dalam PHP digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmetika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Nah, contohnya sini, contohnya di sini seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian persen, dan exponentation. Nah,
Sini kita ambil contoh menggunakan operator eh, penjumlahan. Nah, di sini kita buat variabel. Variabel X dengan nilai 5 dengan variabel Y bernilai 6. Nah, sini penggunaan variabel apa namanya? Operator aritmetika penjumlahan kita gunakan untuk menambah variabel X dan variabel Y. Nah, seperti kita bisa lihat hasilnya di sini eh, akan menampilkan penjumlahan dari 5 dan 6 yaitu 11. Nah, selanjutnya operator penugasan. Operator penugasan dalam PHP digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Nah, operator penugasan dalam PHP adalah sama dengan, artinya operan kiri akan diatur ke nilai ekspresi penugasan di sebelah kanan. Nah, contohnya seperti eh, berapa sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, dan lain-lain. Nah, di sini kita ambil contoh menggunakan simbol kurang sama dengan. Kurang sama dengan ini sama saja dengan eh, X sama dengan X kurang Y. Nah, di sini eh, jika kita mengubah di sini menjadi kurang sama dengan, nah, maka hasilnya itu sama saja kita mengurangi variabel X kita kurang dengan variabel Y. Nah, seperti yang bisa kita lihat. Nah, hasilnya menjadi -1. Nah, selanjutnya ada operator perbandingan. Operator pembandingan dalam PHP digunakan untuk membandingkan dua nilai angka atau string. Nah, contohnya seperti equal, identik, non equal, not identical, dan lain-lain. Nah, di sini kita ambil contoh di equal. Nah, biasanya ini equal digunakan untuk eh, menyamakan eh, dua nilai atau dua variabel. Nah, contohnya di sini kita memiliki variabel X dan variabel Y. Nah, di sini variabel Y itu bertipe numerical string. Nah, di sini kalau kita menambahkan equal, nah ketika kita eh, mencoba untuk oh ya, sini saya bikin dulu, kita buat variabel baru. Eh, variabel Y kita tampilkan variabel Y. Sorry. Oh ya. Nah, di sini eh, variabel Y yang ditampilkan yang numerical string akan disamakan dengan variabel X yang string. Jadi dia akan menampilkan string. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator increment atau dan decrement. Nah, operator increment atau operator penambahan dalam PHP digunakan untuk menambah nilai suatu variabel, sedangkan operator decrement digunakan untuk mengurangi nilai dari suatu variabel. Nah, contohnya seperti di sini. Eh, Tanda +2, setelah itu kita masukkan nama variabel. Ini sama saja kita ini disebut pre-increment dengan menggunakan operator +2 kali dan eh, setelah itu variabel. Nah, ini sama saja kita menggunakan nilai X dulu yang ada di dalam variabel. Setelah itu kita tambahkan 1. Seperti yang di sini operator increment itu digunakan untuk menambah nilai suatu variabel. Nah, contohnya
seperti ini. Kita mau um, nah, kita hapus ini. Nah, di sini nilai X itu 5. Tapi karena kita menggunakan operator pre-increment, hasilnya akan menjadi 6. Dia menambah nilai dari variabel tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan decrement, kita ambil contoh di pre-decrement. Di sini sama saja kita gunakan nilai X dulu, lalu kita kurangi nilainya. Nah, seperti ini. Kalau kita nanti ini menjadi kurang, hasilnya yang tadi variabel X itu 5, ketika menggunakan operator decrement akan menjadi 4. Nah, selanjutnya operator logika atau logical operator. Nah, operator logika pada PHP digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Nah, biasanya operator di logika ini digunakan untuk menentukan suatu kondisi. Contohnya N. N ini digunakan ketika untuk membuat suatu kondisi di mana eh, dua-duanya harus benar. Sedangkan OR ini digunakan untuk membuat sebuah kondisi yang dimana salah satu atau keduanya harus benar untuk menghasilkan nilai true. Nah, selanjutnya kita masuk ke if statement. Nah, eh, eh, pernyataan kondisional eh, pernyataan kondisional digunakan untuk melakukan tindakan berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, di sini seringkali ketika kita menulis kode, kita ingin melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Nah, di sini kita dapat menggunakan pernyataan kondisional dalam kode untuk melakukan hal ini. Nah, yang pertama, dalam PHP kita memiliki pernyataan kondisional seperti berikut, yaitu if, yaitu untuk mengeksekusi beberapa kode jika salah satu kondisinya benar. Sedangkan if else digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Selanjutnya ada if else ini untuk mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Nah, sedangkan switch ini digunakan untuk untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Nah, kita ambil contoh di sini. Yang pertama, pernyataan if mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisinya benar. Nah, kita ambil di sini kode ini. Nah, di sini kita buat kondisi if dan kondisinya itu 5 lebih besar dari 3. Nah, karena di sini eh, jika 5 benar lebih besar dari 3, maka dia akan eh, mengeksekusi kode setelahnya, yaitu echo have a good day. Nah, karena di sini eh, kondisinya benar, maka dia akan mengeksekusi have a good day. Nah, di sini kalau kita ganti 5 menjadi 2, nah, dia tidak akan mengeksekusi kode selanjutnya karena ini bukan pernyataan yang benar atau ini pernyataan yang salah. Sama juga kalau kita ingin membuat menggunakan variabel. Nah, di sini kita buat variabel X. Di sini variabel X itu bernilai 5. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini dia mengambil kondisi dari variabel apa namanya? Nilai dari variabel 5. Nah, jika nilai dari variabel 5 lebih besar dari 3, maka eh, kode selanjutnya akan dieksekusi. Nah, karena di sini nilai variabelnya benar, maka langsung akan muncul kode selanjutnya. Bagaimana jika kita mengganti kondisinya di sini, nilai variabel X-nya di sini menjadi 1, maka tidak akan dieksekusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP if operator. Nah, di sini suatu if pernyataan biasanya berisi kondisi yang membandingkan dua nilai. Nah, di sini seperti eh, pernyataan ini.
variabel T sama dengan 14. Jika if variabel T equal atau sama dengan 14, dia akan mengeksekusi kode selanjutnya. Nah, sini seperti yang kita pelajari tadi tentang operator, ada banyak operator seperti equal, identik, not identik, dan masih banyak lagi. Nah, kita ambil contoh yang ini. Nah, di sini kondisinya eh, variabel A lebih besar daripada variabel B dan variabel A lebih kecil dari variabel C. Nah, karena di sini kondisinya benar, maka dia akan mengeksekusi kode selanjutnya yaitu both condition are true. Nah, bagaimana jika ini variabel A nilainya kita ganti menjadi 600? Nah, maka eh, dia tidak akan mengeksekusi kondisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pernyataan if else. Nah, if else ini digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi tersebut salah. Nah, di sini sintaksnya pertama kita menggunakan if kondisi, lalu kode yang akan dieksekusi, setelah itu else, kode yang akan dieksekusi bila pernyataannya kondisinya salah. Nah, kita ambil contoh di sini. Di sini variabel T itu adalah tanggal. Nah, di sini jika T lebih kecil dari 20 dari H, sorry, dari 20, dia akan mengeksekusi kode have a good day. Dan jika kondisi ini salah, dia akan mengeksekusi kode have a good night. Nah, di sini, oh sorry, cepat dari sini. Nah, di sini dia mengeksekusi kondisi have a good day. Mengeksekusi kode have a good day. Berarti eh, kondisi ini benar. Nah, bagaimana jika kondisinya salah? Sini kita tulis 60. Nah, dia akan mengeksekusi, oh ya, di sini. Nah, dia akan mengeksekusi kode yang else. Nah, selanjutnya kita masuk di pernyataan if else if else. Nah, di sini pernyataan if else if else digunakan untuk mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, dalam contoh ini ada dua kondisi, yaitu variabel T lebih kecil dari 10, maka dia akan menjalankan have good morning. Sedangkan variabel kedua itu variabel kondisi kedua itu variabel T lebih kecil dari 20, dia akan menjalankan yang akan mengeksekusi have a good day. Sedangkan jika tidak keduanya, dia akan mengeksekusi have a good night. Nah, sebelum itu eh, apa maksud dari variabel date H ini? Nah, date ini digunakan untuk menampilkan waktu atau ya, jam pada server. Nah, untuk kita mengetahui jam pada server, kita gunakan saja echo untuk menampilkan variabel T. Nah, di sini variabel T itu 9. Berarti ini 9 di bawah 10. Jadi dia akan mengeksekusi have a good morning. Nah, bagaimana jika di sini kita ganti variabel T-nya menjadi 13. Nah, di sini eh, 13 itu tidak memenuhi kondisi ini, tapi memenuhi kondisi kedua, yaitu lebih kecil dari 20. Jadi dia akan mengeksekusi
have a good day. Sedangkan jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, dia akan kita ambil saja 24. Dia akan mengeksekusi have a good night. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke if singkatan. Nah, untuk menulis kode yang lebih pendek, kita dapat menulis pernyataan if dalam satu baris. Contohnya seperti kode ini. Di sini ada variabel A yang bernilai 5. Nah, di sini if jika kondisi kondisi ini terpenuhi A lebih kecil dari 10, maka B sama dengan hello. Lalu dia akan mengeksekusi echo variabel B. Nah, jika kita jalankan, nah dia akan menampilkan hello. Nah, selanjutnya itu eh, singkatan if else. Nah, pernyataan if else juga dapat ditulis dalam satu baris, tapi sintaksnya sedikit berbeda. Nah, kurang lebih itu kodenya contohnya seperti ini. Nah, di sini ada variabel A yaitu 13. Setelah itu eh, kita buat variabel B. Nah, variabel B ini dia eh, jika lebih kecil dari A lebih kecil dari 10, maka dia akan menjalankan eh, hello. Dan jika tidak, dia akan menjalankan goodbye. Dia penulisannya seperti ini menggunakan titik dua. Nah, sini coba kita lihat hasil dari ini. Nah, di sini dia eh, menjalankan goodbye. Berarti kondisi ini tidak terpenuhi atau false. Bagaimana jika di sini kita buat kondisinya jadi benar? Dia akan menjalankan hello. Nah, eh, selanjutnya kita masuk ke statement if bersarang atau nested if statement. Nah, di sini dalam statement ini eh, kita dapat memiliki statement if di dalam statement if. Ini disebut nested if atau if bersarang. Nah, seperti contoh ini. Oh, sorry. Nah, dalam contoh ini ada dua if, yaitu if dan if else. Nah, di sini kondisi pertama di if yaitu jika variabel A lebih besar daripada 10, maka dia akan menjalankan echo above 10. Nah, if kedua, jika variabel A lebih besar dari 20, dia akan menjalankan and also above 20 dan jika salah dia akan menjalankan echo but not above 20. Di sini kalau kita jalankan, nah, hasilnya akan seperti ini. Seperti yang kita tahu, jika kita membuat pernyataannya kondisinya menjadi benar, maka dia akan menjalankan kondisi yang setelahnya. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan terakhir yaitu switch. Nah, switch ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, dalam PHP digunakan untuk memilih satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Nah, sintaksnya ini dia seperti ini. Terdiri dari switch, case, break, dan default. Nah, begini nih cara kerjanya. Eh, Ekspresi ini dievaluasi sekali. Nah, nilai dari ekspresi dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus, dibandingkan dari setiap case-nya ini. Lalu, jika ada kecocokan, blok kode setelah case ini akan dieksekusi. Dan ini break digunakan untuk keluar dari switch atau digunakan untuk berhenti mengeksekusi atau menganalisa kode di bawahnya. Nah, contohnya ini seperti ini. Nah, di sini ada variabel
warna favorit, yaitu merah, red. Nah, ketika kita menggunakan switch dari variabel ini, fav ekspresi ini, fav color, nah dia akan meng apa namanya? Evaluasi semua case ini. Apakah ada case yang cocok dengan ekspresi ini, fav color? Berarti dia akan mencari case red. Nah, seperti ini. Karena di sini case red itu eh, akan menghasilkan output your favorite color is red. Nah, seperti ini. Bagaimana jika kita kita ganti di sini menjadi black? Nah, yang dimana kita tahu black ini tidak ada di antara case ini tidak ada black, maka dia akan menjalankan blok kode setelah di default. Nah, seperti ini. Dia akan menjalankan blok kode dari default. Your favorite color is neither red, blue, nor green. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata kunci PHP break. Nah, ketika PHP mencapai suatu break, ia akan keluar dari blok switch. Ini akan menghentikan eksekusi kode lebih lanjut dan tidak ada lagi kasus yang diuji. Contohnya seperti tadi. Karena dia sudah berhenti di sini di case red. Nah, dia akan mengeksekusi blok kode ini. Lalu dia akan berhenti mengeksekusi kode di bawahnya. Setelah itu, nah, tidak ada lagi kasus yang diuji. Dia tidak akan lagi uji kasus-kasus yang di bawahnya karena dia sudah mencapai case atau hasil yang dia cari. Nah, blok terakhir tidak memerlukan jeda. Blok akan terhenti atau berakhir di sana. Nah, di sini perlu diingat jika kita menghilangkan break dalam kasus yang bukan terakhir dan kasus tersebut mendapat kecocokan, kasus berikutnya juga akan tetap dieksekusi meskipun evaluasinya tidak cocok dengan kasus tersebut. Seperti ini. Kita ubah kembali red. Nah, jika kita hapus breaknya semua, nah, sudah tidak ada break. Ketika kita jalankan, dia akan mengeksekusi semua blok kode dari bahkan sampai defaultnya. Jadi break digunakan untuk menghentikan eh, eh, kode berjalan lebih lanjut ketika kita sudah mendapatkan kasus yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Sudah saya contohkan juga tadi. Nah, selanjutnya itu default. Nah, default ini digunakan untuk menentukan kode yang dijalankan jika tidak ada kecocokan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ketika tidak ada yang cocok dari ekspresinya dengan case-nya tidak ada yang cocok, dia akan menjalankan kode default yang di bawahnya. Nah, default juga tidak harus menjadi kasus terakhir di dalam blok switch. Nah, seperti ini, default tidak harus berada di sini. Bisa juga kita taruh di paling atas atau di tengah, tetapi tidak terlalu disarankan. Nah, selanjutnya ada blok kode umum. Jika kita ingin ada beberapa kasus yang menggunakan blok kode yang sama, kita dapat menentukan kasus itu seperti contoh ini. Nah, kita ambil saja contohnya di sini. Kita di dalam blok kode echo favorite call is red, kita bisa menemukan beberapa kasus yang berbeda seperti case black. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi eh, jika ekspresinya kita ganti menjadi blue, nah seperti ini. Ketika kita jalankan, dia, oh sorry, kurang tandanya. Nah, dia akan menjalankan blok kode di
dari tiga case ini. Nah, mungkin itu saja penyampaian video dari saya, video pembelajaran dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.